Kami dari kelompok 1, sip. Akuntansi, go! Materi apa paling keren? Akuntansi. Materi apa paling keren? Akuntansi. Akuntansi, 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 akuntansi lah yang paling keren. Akuntansi berhubungan keuangan. Yes, yes. Akuntansi mengelola keuangan. Yes, yes. Akuntansi meringkas, mengolah dan mencatat semua yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi. Menurut buku dasar-dasar akuntansi jilid 1 atau Jusuk 2012, akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Akun sendiri digolongkan menjadi dua jenis. Akun real merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca, sedangkan akun nominal merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Fungsi dari akun yaitu sebagai sumber informasi mengenai operasi-operasi yang terjadi di perusahaan dari hari ke hari. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, akun dapat diketahui jumlah utang perusahaan kepada kreditur. Yang kedua, utang debitur kepada perusahaan. Yang ketiga, besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan. Yang keempat dan yang terakhir, besarnya beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nama-nama akun. Yang pertama aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga ekuitas, dan yang keempat pendapatan dan beban. Aset adalah harta, kekayaan seseorang atau perusahaan. Aset dikelompokkan menjadi dua. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Nah, aset dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar jika memenuhi kriteria 1. Berwujud kas atau sastra kas yang penggunaannya tidak dibatasi. 2. Dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal posisi keuangan atau lancar. 3. Dapat direalisasikan, digunakan sendiri dan dijual dalam pihak lain atau pihak dalam siklus operasi nominal perusahaan. 4. Dapat diperdagangkan. Nah, akun-akun yang dapat dikelompokkan dalam akun lancar adalah 1. Kas dan sastra kas. 2. Investasi jangka pendek. 3. Piutang dagang. Liabilitas atau yang sering disebut kewajiban adalah hal yang dilakukan oleh kreditor terhadap aset-aset perusahaan. Hal lain dapat berupa utang atau kepemilikan saham oleh pihak luar, seperti kreditur dan pemegang saham. Liabilitas lancar atau jangka pendek. Liabilitas yang dapat dikelompokkan ke dalam liabilitas lancar harus memenuhi kriteria antara lain 1. Dapat diselesaikan atau dibayar dalam kurun waktu operasional normal perusahaan. Yang kedua, jangka waktu pelunasan tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, dapat diperdagangkan. Yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk pembayaran sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban yang waktu penyelesaiannya melebihi siklus operasional normal perusahaan. Ekuitas dalam perusahaan perseorangan disebut modal. Modal didapatkan setelah aset dikurangi kewajiban. Dalam sebuah perusahaan perseorangan dan persekutuan, ekuitas terdiri atas dua akun, yaitu modal pemilik dan private pemilik. Apa itu private? Private merupakan pengambilan kas atau aset lainnya oleh pemilik yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Private akan mengurangi jumlah modal pemilik. Pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan penambahan ekuitas yang disebabkan aktivitas perusahaan. Akun-akun yang termasuk ke dalam pendapatan antara lain penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Sedangkan beban merupakan biaya-biaya yang timbul pada saat menjalankan aktivitas perusahaan. Ada
Adapun akun-akun yang termasuk ke dalam beban antara lain beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, dan beban rupa-rupa.